Siapa? Mbak, tolong Mbak. Anak saya sakit Mbak. Tolong Mbak. Kau kan permaisuriku. Kamu tunggu di sini saja. Baik, Pak. Nanti kalau saya sudah selesai bertemu dengan ibunya Renaldi, kita langsung ke kantor, ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya Bapak tiba juga di rumah saya yang sangat sederhana ini. Mari silakan duduk, Pak. Ya. Kamu bilang rumah kamu itu becek, kumuh, sarang nyamuk, jelek. Tapi nyatanya saya lihat cukup baik. Tapi kan kalau dibandingkan dengan rumah Bapak, rumah saya ini ya seperti kayak ujung korek api, Pak. Kau bisa saja. Maaf, Bapak minum apa? Enggak usah, terima kasih. Ibu kamu mana? Oh, ada di dalam. Sebentar saya panggilkan, Pak. Permisi. Bos, gue udah lagi nungguin tuh. Bentar, masih bentar ini. Anak baik. Kurang ajar. Hati-hati, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Ini bos saya, Bu. Iya. Silakan. Aduh, terima kasih. Saya Baskoro. Saya senang sekali bisa jumpa dengan Ibu. Ya, terima kasih Pak Baskoro sudah sempat datang ke rumah kami. Saya mamahnya Rinaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat, Putra Atmaja, Pak. Ya, Renaldi bilang sama saya, Ibu sakit. Jadi saya ingin sekali bertemu langsung dengan Ibu. Aduh, terima kasih banyak Pak Baskoro sudah nengok ke sini. Memang akhir-akhir ini saya merasa tidak enak badan. Terima kasih. Riantono mana? Riantono nggak pulang, Pak. Sudah kebiasaan dia tidak selalu pulang ke rumah. Maklum, Pak, anak bandel. Iya. Boleh saya bertanya yang agak sensitif sedikit? Tidak apa-apa Pak Baskoro. Bagaimana Ibu bisa membedakan antara Renaldi dengan Riantono? Oh, itu. Iya. Iya Pak Baskoro. Kadang-kadang saya juga suka keliru, bingung gitu. Terlalu sama mukanya. Saya ingat waktu kecil dulu, waktu papanya masih ada. Suatu saat, Riantono itu sakit, Pak. Kok saya memberikan obat
Renaldi terus saya kasih obat. Masya Allah, ini anak kok enggak sembuh-sembuh. Rupanya saya salah kasih makan obat, ya Allah. Mukanya terlalu mirip Pak Baskoro. Bingung saya. Akhirnya bapaknya punya ide. Wah, gimana nih kalau si Riantono dikasih... Renaldi barangkali. Oh iya, Renaldi dikasihkan kumis. Jadi bapaknya bikin kumis pakai spidol di sini. Kumis. Jadilah kayak sekarang. Tapi Pak, sekarang saya sudah dewasa. Saya merasa kumis bukan untuk membedakan saya dengan saudara kembar saya. Saya merasa dengan adanya kumis, hidup saya lebih teratur, Pak. Dan lebih percaya diri seperti Bapak. Kamu bisa saja. Ibu, kenapa Ibu berkeringat sekali? Ibu saya nggak biasa makan obat-obat dari dokter, Pak. Oleh sebab itu, begitu dia makan obat-obatan dari dokter, langsung berkeringat, Pak. Mungkin nggak biasa. Iya, betul Pak. Maklum. Baiklah Bu, Ibu istirahat saja. Saya rasa saya harus kembali ke kantor. Pak Baskoro, kok terburu-buru sekali. Alangkah baiknya Bapak kalau ya berkenan sarapan dulu. Meskipun cuma ada, ya kebetulan saya bikin bubur kacang hijau. Wah, bubur kacang hijau. Udah lama saya nggak makan itu. Dan itu makanan kesukaan saya dulu. Oh iya. Boleh Bu. Tapi Pak, Bapak bukannya harus ke kantor? Tidak apa-apa, kan cuma sebentar. Jangan di sini aja. Terketahuan. Ambilkan. Iya. Permisi Pak. Sebentar Pak Baskoro. Ibu, Iya Pak. anak Ibu Renaldi ini Iya. sangat baik. Alhamdulillah. Tapi kalau yang ini payah. Nih bubur kacang hijau kok lombatin sih? Kenapa? Loh, kan Tante Wati bawain buat kita. Lu tahu gak Tante Wati nawarin ke bos gue? Bodoh. Ada lagi ya stoknya? Habis. Pakai gini ya. Biar rapi dikit. Oke. Sehat-sehat bu bosnya. Aduh, ini bubur kacang hijau. Wah, kok banyak sekali Renaldi. Di belakang lebih banyak lagi Pak. Silakan dicicipi Pak. Iya. Silakan Pak Baskoro. Enak Pak. Luar biasa. Enak sekali Bu. Saya jadi teringat masa lalu saya. Dulu ibu saya paling suka bikin bubur seperti ini. Saya ingat dulu saya masih kecil. Ibu saya setiap hari ngasih makan saya bubur ini. Makanya badan saya mungkin bisa begini. Bapak jadi gemuk ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak sekali Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya harus kembali ke kantor. Sama-sama Pak Baskoro. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Biar aja. Iya. Kamu ikut saya sekalian ke kantor ya. Baik Pak, tapi saya mau ambil tas dulu ya Pak ya. Iya, jangan lama-lama. Iya Pak. Terima kasih Pak Baskoro. Iya.
Aduh, terima kasih Tante. Luar biasa sekali. Tante actingnya luar biasa. Aduh, paling bisa, Nak Re. Kodok, ambil tas gue. Bos gue Nak Re, nungguin. Tante sampai keringet dingin. Takut ketahuan sama Pak Baskoro. Oke, thank you. Thank you, Mele. Tante, thank you Tante ya. Kedengaran Pak Baskoro di sini. Lagian tante sih pakai nawarin sarapan segala. Kalau udah begini gimana coba? Ya kan itu basa-basi, katanya dia mau. Lagi pula kan Tante nggak apa-apa dong nawarin Pak Baskoro makan. Itu kan masakan Tante juga. Lagi pula kan Tante senang acting. Nanti kapan-kapan Tante juga masakin buat kalian kan ya, opor ayam. Kau kan permaisuriku. Kita udah kerja 10 tahun di sini, nggak pernah naik tuh mobil. Dia malah naik sama bos. Sekarang dia itu sudah mulai ngelunjak. Dia pakai guna-guna kali. Ya, gue curiga juga. Pasti dukunnya nomor 1 ini. Ini kasihkan sama Jonet. Bilang selesaikan hari ini. Dan tanya sama mereka, ngapain mereka di tempat parkir? Ini kan sudah jam kerja. Baik, Pak. Ya. Selamat pagi. Oke. Lucu ya. Kalian jam kerja ngapain di sini? Bukan saya yang bilang, tapi bos. Ini file. Ambil. Kerjakan sekarang dan selesaikan hari ini juga, ya. Keterlaluan. Mentang-mentang satu mobil sama bos. Udah belagu tuh anak. Asal yes ma yes. Kayak dukun dia. Kurang ajar. Bu, boleh saya nanya nggak? Apa yang mau ditanyakan tuh apa? Ini kan udah siang, Bu. Kok Renya kok belum kelihatan? Kamu penasaran juga, pengen tahu bahwa si Re itu sudah bilang sama permaisuri hatinya atau belum? Enggak kok, enggak. Saya cuma heran aja gitu. Ini hanya angan-angan ibu saja ya. Kalau misalnya kamu itu pacaran sama Re, ibu senang sekali. Kok Ibu ngomongnya seperti itu sih? Iya, maksud ibu ini bukan dalam arti yang sebenarnya, Kak. Begini ya, Kak. Kalau kamu nanti cari pacar, pilihlah pria yang seperti Re. Dia itu kalau cinta itu tulus dan baik. Iya, itu kan lebih mahal daripada kedudukan dan uang. Ya kan? Kelar juga ya kerjaan gue. Kebiasaan lu dari kemarin-kemarin nggak berubah ya. Pekerjaan belum selesai, lu udah mau santai-santai aja. Re, kalau kerja itu jangan les males. Jangan yes ma yes. Ingat kata-kata itu. Pokoknya sore ini juga pekerjaan harus beres dan serahkan ke Pak Baskoro, ngerti? Ya, tapi banyak banget, men. Re, ini merupakan ultimatum dari Pak Baskoro. You know, harus selesai dulu. Mengerti? Butuh air bener. Gue disuruh kerjaan begini banyaknya. Anak setan benar-benar kurcaci-kurcaci. Stres gue udah begini banyak.
Ini cuci muka dulu dah. Dikipe bener. Gawat nih kerjaan nih. Bikin pegel badan gue, bikin pusing lagi. Gara-gara si Japrak tuh masih kerjaan yang enggak. Kumis gue. Ya, mati berdiri deh gue. Kumis gue mana nih? Yah, ini kumis gak bisa bilang kompak banget. Gue mati. Aduh. Udah. Terima nasib deh gue deh. Pasrah deh. Saya mau nanya mengenai yang ini. Sebentar. Kamu tunggu saya di ruangan. Siapa? Baskoro, cepat sedikit. Aduh, saya bisa pilih sini nih. Sini. Gawat nih. Hei, Ya. Sebentar. Cepat sedikit. Selamat. Mas, saya bawain makan siang lagi loh mas buat mas. Mas coba ya mas ya. Yuk. Maaf, saya harus buru-buru. Permisi ya. Mas, tapi kenapa mas kok mulutnya ditutupin mas? Ya, soalnya saya lagi mau muntah-muntah. Ya, saya harus pergi ke rumah sakit ya. Mas sakit ya? Apanya mas yang sakit mas? Mas, apanya? Saya ambil obat ya mas ya. Mas tunggu di sini. Mas, saya bantuin ya mas ya. Mas, kalau gitu saya obatin ya mas yuk. Ayo saya obatin. Jangan. Nggak apa-apa mas yuk. Makasih. Aduh. Mas, kenapa mas? Saya pop di celana. Saya harus ke rumah sakit. Permisi. Pop di celana? Ke rumah sakit? Berti, panggil Renaldi, suruh menghadap saya. Masuk. Renaldi mana? Renaldinya pergi ke dokter pak. Kenapa? Sakit? Iya pak, sakit perut. Tadi dia juga bilang kalau tadi dia pup di celana pak. Pup di celana? Iya pak. Udah tua kok masih pup di celana? Ya sudah, kamu kembali kerja. Makasih pak. Nanti kalau Renaldi kembali kantor, bilang suruh menghadap saya, ya? Iya pak, iya. Kau kan permaisuriku. Lu butuh kumis baru. Aduh. Momon, gua bukan butuh kumis baru. Kumis lama juga gak masalah. Yang penting kumis. Cepet dong, gua mesti ke kantor nih. Lo ngomong dulu deh sama bos lo. Kalau lo tuh bosen gitu pakai kumis, ganti sama yang klimis-klimis kayak gayanya gimana kek. Lu gak ngerti ya? Bos gua punya peraturan. Semua pegawai yang cowok harus pakai kumis. Mon, tolongin dong, Mon. Gua ada sih, cuman tebel banget. Gak masalah.
Si agak pakai mudik pulang kampung, gue jewer nanti dia kalau ketemu. Ah, kesel ya gue. Kumis kuda lagi nggak masalah. Tuh. Nggak ada lagi yang lain? Nggak ada. Tolong cari yang lain dong, corong. Iya deh gue cariin ah, cerewet di lo. Kreatif dikit dong. Iya. Nggak ada kaca nih. Ah, kaca meja deh. Mbak. Saya mau ketemu sutradaranya, ada nggak Mbak ya? Ada sih, tapi sebentar ya sapain dulu ya. Silakan duduk ya. Kasih ya. Kok ada Rian di sini? Rian! Mati gue. Rian, kamu di sini ngapain? Kok kamu nggak kenalin saya gitu sih? Kamu ngapain sih? Syuting sinetron? Kok nggak ngomong-ngomong? Toh gitu kan saya bisa minta jemput kamu. Maaf Mbak, mungkin Mbak yang namanya Mbak Diana, putrinya Pak Baskoro. Kamu ini kenapa sih Rian? Kok jadi kaku kayak begini? Baju kamu tuh kayak Pak RT begini. Ini kan sama sekali nggak funky, Rian. Maaf Mbak, mungkin Mbak menganggap saya ini adalah Rian. Sebenarnya sih ini saudara kembarnya Mbak. Nama saya Renaldi Wisnu Hasidi Rituan Hidayat Putra Atmaja. Nama kamu tuh panjang banget ya, kayak kereta. Oh, berarti kamu adalah yang kerja di kantor papa saya. Oh, ya ampun. Kamu bener-bener serupa sama Rian. Tapi agak sedikit beda. Kayak pinang dibelah dua. Tapi yang satu warnanya merah, yang satu lagi warnanya kuning. Nak Re, kok ada di sini? Cari tante ya? Kenapa? Enggak Tante. Nggak apa-apa kok begitu-begitu. Bagus nggak acting tante? Bagus ya? Pak Baskoro lucu ya. Tante hampir-hampir ketawa tadi pagi. Aduh, udah keringet dingin. Pak Baskoro itu kelihatannya gampang sekali terpengaruh ya. Loh, kenapa mata? Nggak apa-apa Tante. Oh. Pak Baskoro itu Tante, dia seorang produser. Tapi dia tidak mengerti tentang acting. Oleh sebab itu sinetron-sinetronnya tidak pernah laku. Oh, kasihan ya. Tante kenalkan, ini Diana. Oh iya. Kebetulan ayahnya bos saya, namanya sama Pak Baskoro juga. Iya, Diana, Nak Diana. Tante Wati. Tante pemain ya di sini. Aduh, tante di sini sekedar ya peran pembantu. Kalau Nadiana ikut main? Oh enggak, saya kesini mau ketemu Pak Sutradara. Soalnya saya mau di casting jadi bintang sinetron. Oh, aduh cocok sekali ya. Cantik, pantas sekali. Dan selama ini yang mengajari saya adalah saudara kembarnya Ray, Rian. Oh ya? Jadi Tante sudah mengerti kan? Iya. Iya. Oke Ray, Renaldi Wisnu Hasidi Rituan Hidayat Putra Atmaja. Oke, Renaldi. Salam ya buat Rian. Nanti disampaikan ya Mbak ya. Tante, kapan-kapan ajarin saya acting dong Tante. Aduh, senang sekali Tante mengajari anak yang cantik untuk mengajari acting ya. Kapan-kapan Tante ke rumah Nadiana untuk mengajari acting ya. Oke, kalau perlu Tante kasih alamat ke saya. Nanti saya yang datang ke rumah Tante. Oh iya. Kalau perlu alamat Tante minta sama kru ya. Iya deh Tante. Ayo mari semuanya. Iya. Mari sih. Ya udah. Cantik ya. Kenapa? Mati kenapa? Tante kenapa mau nolongin si Diana? Ya ampun, Nare kan Tante
paling tidak enak kalau tante menolak orang minta tolong. Kasihan kan Diana. Tante nggak mikir, Diana itu kan anaknya bos saya. Bos saya itu kan bapaknya Diana. Nah dia taunya tante kan ibu saya, tante. Kalau bapaknya tahu tante ternyata bukan ibu saya, tante hanya seorang bintang sinetron, bisa peran dunia ketiga, tante. Aduh. Gimana dong, Nare? Aduh. Kenapa tante nggak mikir ke situ sih? Tante lupa, Nare. Gimana dong? Nare, maafin tante dong. Mau bilang apa lagi? Tante udah terlanjur janji kok. Iya, sudah terlanjur ya, maafin ya Nare ya. Mau nggak Tapi maafin? tolong tante, tolong. Kalau Diana minta tolong lagi, tante jangan gampang mau. Jadi tolak gitu? Tolak dong tante, Ya kalau saya ampun. mati, tante saya mati. Iya. Udah deh. Maaf ya. Mau benerin kumis dulu deh, ngablak kumis gue nih. Iya, ya. Continuity nggak tuh kumis tuh? Nggak tahu deh, tante. Iya, iya. Ya Allah, Nare. Ya ampun, kasihan banget ya Nare. Permisi, Pak. Masuk. Duduk. Tunggu dulu. Sudah bersih. Sudah, Pak. Sudah bersih. Ya sudah, duduk. Kok beda ya? Kumis kamu tambah tebal ya? Benar, Pak. Saya sengaja menebalkan kumis saya karena saya ingin menyontoh Bapak. Saya lihat kumis Bapak makin tebal. Jadi kelihatannya lebih ganteng, Pak. Oleh sebab itu, Pak, saya berusaha untuk menebalkan kumis saya. Jadi saya ambil tindakan. Saya potong rambut saya sedikit. Lalu saya gabungkan dengan kumis saya yang asli, Pak. Sehingga kumis saya kelihatan lebih tebal, sama seperti kumis Bapak. Bagaimana penampilan saya, Pak? Ya, kamu kelihatan tambah ganteng. Dan kamu juga bisa jadi macan. Terima kasih, Pak. Jadi, kamu tadi ke rumah sakit? Benar, Pak. Dan saya minta maaf sama Bapak. Karena saya agak lama balik lagi ke kantor, Pak. Oh, tidak apa-apa. Tidak perlu minta maaf. Saya manggil kamu cuma untuk bilang pada Rian bahwa Diana lagi ke lokasi syuting. Dia mau casting di sana. Tapi mungkin pulangnya itu agak malam. Jadi supaya Rian jangan terlalu lama menunggu, dia bisa datang sekitar jam 7 atau jam 8 begitu. Alhamdulillah. Maaf, Pak. Saya jadi ikut senang. Karena Mbak Diana dipanggil untuk casting. Siapa tahu nanti anak buah saya bisa menjadi artis terkenal. Anak buah kamu? Maaf, Pak. Maksud saya, anak bos saya. Gitu, Pak. Oh. Ya sudah, kamu kembali bekerja, selesaikan semua pekerjaan kamu, ya? Terima kasih, Pak. Saya permisi, Pak. Permisi, Pak. Kau kan permaisuriku. Karina. Ya, Bu. Ini tolong sampaikan pada pemesannya, ya. Baik. Ini alamatnya ada di sini. Baik. Ya. Saya pergi dulu ya, Bu ya. Hati-hati ya.
Selamat sore Karina. Mau kemana? Mau pergi, kamu kalau mau pesen bunga, ibu ada di toko kok ya. Karina, tunggu sebentar. Saya datang ke sini bukan mau beli bunga, tapi ada sesuatu yang saya ingin sampaikan sama kamu. Oh, oke, apaan? Kamu cantik sekali, Karina. Jadi kamu tuh ngerayu? Oh, enggak. Saya ingin bilang kalau rambut kamu indah sekali. Terus? Baju kamu juga indah sekali. Terus? Bunga kamu juga indah sekali. Terus? Terus apaan? Kamu itu kalau muji-muji yang jelas dong, jangan nggak jelas kayak gitu. Enggak. Bukan maksud saya ingin merendahkan kamu. Saya cuma ingin bilang... Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, namun ku keliru. Gitu. Saya nggak punya uang receh. Saya ini banyak kerjaan. Jadi tolong kalau mau bilang sekarang aja. Saya mau nganter bunga ini. Oke. Saya ingin bilang sama kamu. Saya... Terima kasihku untuk semua waktumu. Makasihku untuk semua waktumu yang kau berikan. Seluruhnya untukku. Ku jadi tersendiri. Berisik. Nih duit goceng ya. Jangan ganggu konsentrasi gue, ngerti? Lumayan goceng. Ya, dia hilang. Karina, I love you! Apa? Rian punya saudara kembar? Iya, Nek. Namanya Ray. Tadi aja Diana waktu ketemu di lokasi syuting kayaknya ngelihatnya kagok gitu, Nek. Dengan kata lain, kalau kita tidak hati-hati, kembarannya Rian itu bisa seenaknya keluar masuk rumah kita. Kita harus hati-hati, Diana. Cukup satu Rian yang bisa masuk rumah ini. Aduh, tapi Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Rian datang. Diana buka pintu, Nek. Psst. Biar nenek yang buka pintu. Diam kamu. Loh, Nenek, mau ngapain? Urusan ini nenek yang akan hadapi. Grandma, good malam. Selamat evening. Siapa kamu? Jawab, siapa kamu? Grandma kan udah pakai kacamata. Masa masih lupa sama saya? Tapi Grandma kelihatannya kok lebih seksi. Bodinya kayak biola. Hah? Habis fitness. Fitness gundulmu. Siapa kamu sebenarnya? Ya, jawab. Siapa kamu? Hah? Wah gawat, dia udah tahu siapa gue sebenarnya. Mati nih gue nih. Gue mesti ngomong apa nih? Ayo cepat bilang, siapa kamu sebenarnya? Ya jelas-jelas dia ini adalah Rian dong. Rian, Grandma, Rian. Masa nenek lupa sih? Rian, kita kan sering ketemu, Nek. Iya. Si nenek. Yang benar. Ada apa sih, Bu? Baskoro, sebetulnya ini Rianto atau Renaldi? Nenek, ya ini Rian dong. Karena Rian sama Ray itu beda. Kalau Ray punya kumis, kalau Rian nggak punya kumis. Yang benar. Betul, Nek. Emangnya nenek udah pernah lihat saudara kembar saya, si Ray, hah? Nek, saya dengan saudara kembar saya jauh beda, Nek, jauh. Bagaikan bumi dan langit, bagaikan minyak dan air, bagaikan hamburger sama tempe goreng. Nek, si Ray itu kuno, hidupnya kayak di zaman batu, kuno banget, kuno. Diam kamu. Ngomong apa kamu? Kalau Renaldi itu orangnya jempol, berpendidikan, dia bekerja.
Kamu apa? Nggak ada sopan santun, nggak punya adat kamu. Come on, men. Zamannya udah berubah, zamannya udah beda. Beda, men. Diana, funky, ya gak? Ya, funky. Funky, men. Aduh. Udah selesai integrasinya. Amin. Udah selesai. Time is money. Waktu udah kebuang nih, kebuang. Waktu berarti. Oke? Hah? Diana, bisa kita latihan? Latihan sekarang. Oke. Sorry, men. Grandma, permisi ya. Grandma. Baskoro, ibu ingin tanya, dia itu Rian apa Rianto? Kalau memang dia itu Rian, kayaknya cocok ya buat Diana. Kalau Rian nggak cocok, Bu. Renaldi yang cocok. Renaldi. Kalau Renaldi itu orangnya seperti malaikat. Kalau Rian Tono ini yang datang ini tuh setan. Ibu jadi ingin sekali ketemu dengan Renaldi. Kalau betul itu yang kamu bilang, kelihatannya dia cocok sekali untuk pendamping Diana. Kapan-kapan bawa Ray ke sini ya, Baskoro. Boleh, Bu. Nanti akan saya suruh dia kemari. Kau kan permaisuriku. Jadi kamu sudah diterima untuk casting sinetron? Iya. Selamat ya. Makasih ya Rian. Ini semua kan karena berkat bimbingan kamu selama ini. Tapi sekarang kamu udah gak butuh aku lagi kan? Ah, Rian kamu jangan ngomong gitu dong. Karena sampai kapanpun saya tetap butuh kamu. Karena kalau nggak ada kamu saya nggak bisa jalan. Udah kayak KTP gak bisa jalan. Tapi biar bagaimanapun juga, saya tetap senang karena bisa bersahabat sama kamu. Iya gak? Saya mau nanya. Kamu sempat cerita gak sama bokap kamu? Kalau kamu sudah ketemu dengan Ray, saudara kembar saya. Enggak, karena itu kan urusannya Ray. Nggak ada urusannya sama saya. Oke. Kamu paling pinter banget. Rian, boleh nggak saya minta sesuatu? Minta sesuatu? Oh boleh. Apa yang kamu mau, saya akan kasih. Kalau saya bisa nanti ngasihnya. Mau apa? Saya mau